Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang terhormat dosen pembimbing utama saya, Ibu Sunita Devi SE/MSI. Kemudian dosen pembimbing penamping saya, Ibu Lucy Sri Musmini SE/MSI AK. Dan dosen penelaah saya, Bapak Inyoman Putroyaso SE/MSI. Perkenalkan, nama saya Imade Gederomi Nana Putra, NIM 171705176 dari Prodi S1 Akuntansi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Earning per Share, Kepemilikan Manajerial, dan Posisi Kas terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan di Indeks LQ45 untuk tahun 2017 sampai dengan 2019. Adapun latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah pasar modal di Indonesia berkembang semakin pesat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa rekor yang terpecahkan selama beberapa tahun terakhir. Seperti pada tahun 2018, indeks harga saham gabungan mencatatkan rekor tertingginya, kemudian diiringi dengan tercatatnya rekor jumlah IPO perusahaan terbanyak pada tahun tersebut. Selain itu, perkembangan pasar modal juga dibuktikan dengan pertumbuhan berbagai indeks saham yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Salah satunya adalah indeks LQ45. Pada tahun 2017 sampai dengan 2019, kapitalisasi pasar di indeks LQ45 meningkat sebesar 2,33%. Hal tersebut membuktikan bahwa meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di pasar modal, terutama di indeks LQ45. Nah, minat investor untuk berinvestasi di pasar modal dipengaruhi oleh return yang diharapkannya. Return yang diharapkan oleh investor berupa capital gain dan dividen. Namun, di balik pertumbuhan pasar modal tersebut, terdapat fenomena yang menarik di mana beberapa perusahaan yang membukukan kinerja positif justru tidak membagikan dividen sehingga mengecewakan para pemegang saham. Seperti kebijakan dividen yang diambil oleh PT Gudang Garam Tbk, di mana perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan dividen meskipun pada tahun 2019 membukukan laba bersih sebesar 10,80 triliun dan jumlah tersebut meningkat 40% dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya. Nah, kebijakan dividen ini ditentukan oleh manajemen perusahaan. Manajemen akan menentukan alokasi laba bersih yang dibagikan dalam bentuk dividen dan alokasi laba bersih yang kemudian digunakan untuk laba ditahan demi kepentingan operasi perusahaan. Kebijakan dividen perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah profitabilitas perusahaan. Profitabilitas perusahaan salah satunya dapat diukur menggunakan rasio earning per share yang menggambarkan profitabilitas perusahaan pada setiap lembar sahamnya. Menurut Yusuf dan Rahmawati pada tahun 2016, apabila rasio earning per share perusahaan meningkat, maka perusahaan akan cenderung menurunkan rasio pembayaran dividennya. Karena perusahaan akan meningkatkan penggunaan laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen perusahaan. Dalam hal ini adalah direktur dan komisaris. Menurut Sari dan Budi Asih pada tahun 2016, apabila terjadi peningkatan kepemilikan manajerial, maka akan menyebabkan terjadinya penurunan rasio pembayaran dividen. Hal tersebut dikarenakan manajemen akan merasa memiliki perusahaan tersebut dan memberikan kebijakan yang terbaik demi kelangsungan hidup perusahaan. Salah satunya adalah kebijakan untuk melakukan investasi demi keuntungan di masa mendatang. Faktor lainnya yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah posisi kas perusahaan. Posisi kas perusahaan merupakan gambaran yang menunjukkan kekuatan kas dari perusahaan. Karena kebijakan dividen merupakan cash outflow, maka semakin kuat posisi kas perusahaan, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang termasuk ke dalam indeks LQ45. Indeks LQ45 merupakan indeks yang terdiri dari 45 saham perusahaan yang memiliki berbagai keunggulan. Di antaranya adalah likuiditas yang tinggi, kapitalisasi pasar yang tinggi, serta fundamental yang bagus. Selain itu, indeks ini juga terdiri dari perusahaan dengan rasio pembayaran dividen yang tinggi. Sebagai survei awal, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat ketimpangan antara kebijakan dividen yang diambil perusahaan dengan teori atau hasil penelitian yang relevan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Berdasarkan tabel tersebut, di sini saya akan memaparkan untuk satu contoh saja. Untuk kepemilikan manajerial pada PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Pada tahun 2019, kepemilikan manajerial pada perusahaan tersebut yaitu sebesar 0,0018%, menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar
0,0081%. Akan tetapi, dividen payout ratio pada tahun 2019 yaitu sebesar 80% menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 90%. Hal tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian dari Hasanah dan Fitria pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial maka semakin rendah rasio pembayaran dividen. Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk menguji pengaruh earning per share, kepemilikan manajerial, dan posisi kas terhadap kebijakan dividen, di mana subjek dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat beberapa perusahaan dalam indeks LQ45 yang mengalami perubahan dalam kebijakan dividennya pada tahun 2019. Kemudian yang kedua, terdapat perbedaan teori dan hasil penelitian terdahulu dengan kebijakan dividen yang diambil oleh perusahaan. Selanjutnya adalah pembatasan masalah. Peneliti membatasi masalah penelitian hanya pada pengaruh earning per share, kepemilikan manajerial, dan posisi kas terhadap kebijakan dividen, di mana subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk ke dalam indeks LQ45 untuk tahun 2017 sampai dengan 2019. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh secara parsial antara variabel earning per share, kepemilikan manajerial, dan posisi kas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan di indeks LQ45 untuk tahun 2017 sampai dengan 2019. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial antara variabel earning per share, kepemilikan manajerial, dan posisi kas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan di indeks LQ45 untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama adalah pecking order teori. Menurut Meres dan Majlub pada tahun 1984, dalam pecking order teori, perusahaan lebih suka menggunakan pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Hal tersebut dikarenakan pendanaan eksternal mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi kepada pemegang saham sehingga dapat mempengaruhi harga saham. Kemudian, menurut Husnan dan Pujastuti pada tahun 2012, apabila perusahaan dihadapkan pada kesempatan investasi, maka perusahaan akan cenderung menggunakan dana internal sehingga pembayaran dividen dijadikan variabel pasif, dan hal tersebut menunjukkan diterapkannya pecking order teori. Selanjutnya yaitu kebijakan dividen. Menurut Kamaluddin pada tahun 2012, kebijakan dividen adalah pengambilan keputusan yang mencakup mengenai apakah laba akan dibagikan kepada pemegang saham atau akan ditahan untuk reinvestasi dalam perusahaan. Selanjutnya adalah earning per share. Menurut Helford pada tahun 1995, earning per share digunakan sebagai tolak ukur bagi manajemen dan pemegang saham yang digunakan untuk menaksir nilai saham dan merupakan basis untuk menetapkan tujuan serta sasaran spesifik sebagai bagian dari perencanaan strategis perusahaan. Selanjutnya adalah kepemilikan manajerial. Menurut Hasnah dan Fitria pada tahun 2020, kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham oleh manajemen yang lebih tinggi daripada pihak eksternal yang aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Kemudian, menurut Sari dan Budiasih pada tahun 2016, apabila terjadi peningkatan kepemilikan manajerial, maka perusahaan akan cenderung menurunkan rasio pembayaran dividen. Hal tersebut dikarenakan pihak manajemen akan merasa memiliki perusahaan tersebut, sehingga pihak manajemen akan mengeluarkan kebijakan demi kepentingan perusahaan, seperti investasi dan pengembangan usaha. Selanjutnya adalah posisi kas. Menurut Riando pada tahun 2010, posisi kas adalah jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan, dana investasi atau bank yang dimiliki pada jangka waktu tertentu. Kemudian, menurut Husnan dan Pujiastuti pada tahun 2012, sumber dana atau kas berasal dari penurunan aktiva bersih, penurunan bruto aktiva tetap, kenaikan bersih kewajiban dan hutang, penambahan modal sendiri, dan dana yang diperoleh dari operasi yang kemudian dana tersebut salah satunya digunakan untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Penelitian ini didasari dengan satu kerangka pemikiran, yaitu adanya permasalahan mengenai kebijakan dividen yang merugikan para investor. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, dan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada faktor internal, yaitu rasio earning per share, kepemilikan manajerial, dan posisi kas. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Yang pertama adalah pengaruh earning per share terhadap kebijakan dividen.
Berdasarkan pecking order teori, karena perusahaan lebih menyukai pendanaan internal, maka perusahaan akan berusaha untuk menyesuaikan pembayaran dividen dengan kesempatan investasi yang dihadapi. Teori tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Yusuf dan Rahmawati pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa earning per share berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu earning per share berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen pada perusahaan yang terdapat di indeks RQ45 untuk tahun 2017 sampai dengan 2019. Selanjutnya yaitu pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen. Dalam pecking order teori dijelaskan bahwa apabila perusahaan dihadapkan dengan kesempatan investasi dan cenderung menggunakan pendanaan internal, maka pembayaran dividen dijadikan variabel pasif. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Sari dan Budiasih pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut, yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen pada perusahaan yang terdaftar di indeks RQ45 untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya yaitu pengaruh posisi kas terhadap kebijakan dividen. Berdasarkan pecking order teori yang menyatakan bahwa apabila keuntungan melebihi investasi dan posisi kas kuat, serta perusahaan yakin dengan profitabilitas investasi, maka kelebihan atas kas tersebut akan dibayarkan dalam bentuk dividen. Teori tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Rahmayati pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa variabel posisi kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut, yaitu posisi kas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen pada perusahaan di indeks RQ45 untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses melalui website www.idx.co.id dan subjek pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada indeks RQ45 untuk periode tahun 2017 sampai dengan 2019. Rancangan penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Kemudian informasi utama dalam penelitian ini diperoleh dari perusahaan yang terdaftar di indeks RQ45. Kemudian informasi tersebut diolah menggunakan analisis regresi linear berganda. Kemudian hasil analisis tersebut diinterpretasikan dan diberikan kesimpulan serta saran sebagai kontribusi untuk peneliti selanjutnya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di indeks RQ45 untuk tahun 2017 sampai dengan 2019. Dan pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, di mana metode tersebut membatasi pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian, definisi operasional variabel ini diperlukan untuk menentukan jenis indikator serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Kemudian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan kinerja keuangan dan laporan struktur kepemilikan perusahaan. Kemudian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pencatatan dokumen. Data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan berupa laporan laba rugi komprehensif, komposisi pemegang saham, dan laporan arus kas, serta informasi pembayaran dividen. Data diperoleh dengan cara mengutip langsung dari laporan tahunan perusahaan. Selanjutnya yaitu metode dan teknik analisa data. Metode dan teknik analisa data terdiri dari uji asumsi klasik, analisis regresi, dan uji kelayakan model. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, kemudian uji multikolinearitas, kemudian uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Selanjutnya, analisis regresi terdiri dari analisis regresi linear berganda. Dan yang terakhir, uji kelayakan model terdiri dari uji koefisien determinasi R2. Rancangan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji parsial atau uji T. Baik, sekian presentasi untuk proposal penelitian saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan Pramur Santi. Om Santi 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 Om.